Saya pikir dia punya bahwa orang ini harus disadarkan. Berhentilah merampok negeri ini. Dan itulah 50 nama dan ada 10 nama yang lebih parah lagi dia disebutkan. Disebutkan 10 nama itu. Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang menyusun papan catur terakhirnya. Informasi dari Said Didu dan Abraham Samad membocorkan satu hal, teman-teman. Presiden telah memegang buku hitam berisi 50 nama oligarki yang selama ini menyedot sum-sum kekayaan negara. Dari 50 itu, 10 diantaranya masuk kategori merah pekat. Diduga kuat termasuk anggota 9 Naga dan jejaringnya Riza Khalid. Teman-teman, Prabowo adalah seorang jenderal. Dalam perang, hal pertama yang Anda butuhkan adalah intelijen yang akurat. 50 nama dalam daftar tersebut adalah hasil pemetaan yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Jika ekonomi Indonesia adalah sebuah bendungan besar, 50 orang ini adalah pemilik pipa-pipa ilegal yang menyedot air sebelum sampai ke sawah-sawah rakyat. Prabowo sedang memegang daftar siapa saja pemilik pipa-pipa itu. Mengapa Prabowo begitu meledak-ledak soal perampokan kekayaan nasional? Ya, kita tahulah teman-teman dan kita saksikan selama hampir 1 tahun terakhir dalam setiap pidatonya Pak Prabowo selalu menyinggung soal perampokan kekayaan nasional ini. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Dan datanya memang sangat mengerikan. Di Indonesia, ketimpangan bukan lagi sekadar angka, teman-teman, tapi sudah menjadi ancaman yang eksistensial. Mungkin karena itulah mengapa dulu Pak Prabowo itu pernah memprediksi Indonesia itu akan bubar pada tahun 2030. Jika sistem ekonomi ini tidak segera direset, ya pasti kita akan mengalami kebangkrutan dan pasti akan bubar. Bayangkan Indonesia adalah sebuah tumpeng besar, namun dari seluruh nasi dan lauk yang ada di dalamnya, satu orang terkaya memakan separuh tumpeng sendirian. Sementara 100 juta orang lainnya harus berebutan butiran yang jatuh di lantai. Secara teknis ini terlihat dari penguasaan aset, teman-teman. Berdasarkan data distribusi kekayaan, seringkali ditemukan bahwa 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai hampir 45 sampai dengan 60% kekayaan nasional. Inilah yang disebut Pak Prabowo sebagai ekonomi vampir, ekonomi serakanomik yang menghisap darah kekayaan negara untuk kepentingan elit dan kroni-kroni mereka. Sementara rakyat dibiarkan miskin bahkan mati dalam kemiskinan. Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Ya. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Riza Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Riza Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Riza Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Banyak yang bertanya, Presiden kan sudah mengantongi 50 nama tersebut. Lantas, kenapa tidak langsung ditangkap saja orang-orang ini? Teman-teman, masalahnya tidak segampang itu. Jaringan para mafia dan para oligarki ini sudah merangsek masuk ke dalam sistem hukum dan sistem politik kita saat ini. Kaki tangan mereka ada di mana-mana, bahkan punya relasi dengan kapitalisme internasional. Seperti yang saya duga serangan MSCI kemarin yang membuat pasar saham kita rontok dalam sepekan terakhir ini. Selama ini oligarki hitam dan para mafia ini merasa aman karena mereka memiliki perisai berupa oknum-oknum di aparat penegak hukum. Oligarki hitam itu seperti pencuri yang membawa kunci cadangan rumah Anda. Kunci cadangan itu diberikan oleh oknum satpam rumah Anda sendiri. Selama satpamnya tidak diganti atau didisiplinkan, si pencuri akan selalu bisa masuk kapan saja.
Dan Pak Prabowo bukan orang yang gegabah, teman-teman. Ia sadar kalau ia memerintahkan penangkapan saat ini juga menggunakan sistem hukum yang masih terkontaminasi tadi, maka para mafia ini akan dengan mudah menyuap jalan keluar atau justru melakukan serangan balik dari dalam. Sampai di sini kita harusnya sudah paham, teman-teman. Dalam situasi di mana pengkhianatan bisa terjadi kapan saja, Prabowo lebih memilih orang-orang yang loyalitasnya sudah teruji selama puluhan tahun dan itu adalah kerabat, teman, bahkan keluarganya. Mereka masuk ke dalam pemerintahan untuk menjadi pion terdepan dalam papan catur peperangan yang sedang terjadi ini. Tujuannya tentu bukan untuk nepotisme, teman-teman, tapi untuk memastikan pemerintahan yang solid melawan serangan balik dari para oligarki dan para pengusaha hitam ini yang bisa terjadi kapan dan di mana saja. Karena presiden bilang begini saat itu, orang-orang ini aku harus sadarkan. Kalau dia nggak mau sadar, maka hukum yang akan berjalan. Dan saya tidak pandang bulu. Kalau masih dia tidak mau, kalau saya disadarkan dan main hukum, maka saya umumkan kepada rakyat, biar rakyat yang menghukum. Begitu presiden. Prabowo sadar jika hari ini mereka langsung ditangkap sementara internal pemerintahannya belum dibersihkan secara tuntas, maka kegaduhan bahkan ancaman sabotase dari dalam pasti akan terjadi. Maka taktiknya di sini adalah sadarkan mereka duluan. Jika mereka mau mengembalikan aset dan kedaulatan secara sukarela, negara pasti akan selamat dari guncangan yang besar. Tapi jika mereka bandel, presiden sendiri yang akan mengumumkan nama-nama mereka ke publik. Ini adalah social punishment atau hukuman sosial yang sebenarnya lebih ngeri daripada penjara. Bayangkan, kemarahan 280 juta orang Indonesia diarahkan pada 10 taipan yang sudah terbukti merugikan negara itu. Tak hanya itu, teman-teman, mau tak mau untuk bisa menggunakan hukum sebagai senjata demi menegakkan keadilan, Prabowo harus membersihkan dulu sapu penegak hukum dan pemerintahan yang selama ini sudah sangat kotor. Disinilah kita bisa memahami mengapa akhir-akhir ini orang-orang loyal, kerabat dan keluarganya itu yang menjadi ujung tombak di pemerintahan. Yang jelas daftar 50 nama itu bukan sekadar catatan di kertas. Ini adalah daftar target penyanderaan. Jika mereka ikut dalam visi besarnya Prabowo, pasti mereka akan selamat dan mereka akan dijadikan sebagai mitra pemerintah. Jika mereka memilih jalan sabotase atau bahkan balik untuk menyerang Pak Prabowo, mereka akan menghadapi kemarahan presiden yang sudah dari dulu dan sejak awal menyatakan bahwa ia tidak takut, bahkan nyawanya dipertaruhkan dalam peperangan melawan pengusaha hitam dan oligarki hitam ini. Maka misi Prabowo sudah sangat jelas, hancurkan perlindungan hukum bagi para oligarki hitam dengan cara mereformasi Polri. Yang kedua, paksa modal besar dari para taipan dan para naga-naga dan oligarki ini masuk ke dalam industri hilirisasi yang memicu pembukaan lapangan pekerjaan yang besar-besaran. Visi itu namanya Indonesia Incorporated. Apa itu Indonesia Incorporated? Bayangkan sebuah orkestra musik, teman-teman. Selama ini pemerintah bermain biolanya sendiri, sementara swasta para pengusaha bermain perkusi dan gendangnya sendiri. Dan seringkali mereka terjadi tabrakan nada. Akibatnya suara sumbang, kekayaan negara bocor, tidak fokus, dan rakyat tetap hidup dalam kemiskinan dan mati dalam kemiskinan yang akut. Indonesia Incorporated adalah perintah untuk satu gerakan, satu visi. Program utama yang ditekankan dalam visi ini adalah hilirisasi. Dalam Indonesia Incorporated, pengusaha besar diberikan karpet merah, regulasi, dan kepastian hukum. Tujuannya sangat jelas di sini, agar triliunan rupiah yang mengendap di perbankan segera dicairkan untuk membangun pabrik, smelter, dan produksi-produksi strategis lainnya yang kemudian akan membuka lapangan pekerjaan yang besar.
Dengan demikian, sembari mengendalikan para naga dari atas, Prabowo secara agresif memperkuat barisan di level bawah atau di level akar rumput. Inilah strategi yang menjemput bola, teman-teman, memastikan bahwa kesejahteraan tidak hanya menetes ke bawah atau trickle down seperti yang sudah dipraktekkan selama puluhan tahun, tetapi juga meledak dari bawah ke atas. Prabowo menggunakan motor MBG dan Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan ekonomi dari level bawah tersebut. Sadar atau tidak, disinilah letak kejeniusan dari strategi ini. Top down dan bottom up bertemu di satu titik tengah yang bernama kemandirian ekonomi bangsa. Jika Prabowo berhasil mengganti Satpam dengan mereformasi Polri dan hukum dan memaksakan para naga masuk ke sistem Indonesia Incorporated, maka Indonesia akan mengalami lonjakan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mimpi untuk pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang Prabowo sudah canangkan sejak awal itu bukanlah mimpi di siang bolong, teman-teman. Ketimpangan akan mengecil karena pipa-pipa bocor tadi sudah disambungkan kembali ke sawah-sawah rakyat. Namun jika ia gagal melakukan pembersihan internal, maka sabotase ekonomi dari para naga hitam ini bisa memicu krisis yang sangat nyata dan bisa membuat Prabowo tumbang. Prabowo sudah menyatakan ia tidak takut dan mempertaruhkan nyawanya dalam proyek besar ini. Sekarang bolanya itu ada di tangan kita semua. Apakah kita akan terjebak dalam perdebatan, saling membenci, saling curiga satu sama lain, ataukah kita akan bersatu mendukung agenda besar ini, merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan para mafia yang selama ini mengeruk sumber daya alam kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jikalau teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.